Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita hari ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, pada belakangan ini kita disuguhi berita-berita tentang pesta 5 tahunan sekali, yaitu pemilihan umum. Setiap orang diminta untuk berpartisipasi agar perhelatan akbar tersebut dapat berhasil dengan baik. Setiap orang diharapkan untuk menentukan pilihan yang terbaik tentunya, dan untuk melakukan yang terbaik juga yang dipilih menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau masyarakat memilih dengan tujuan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi bangsa dan negara. Itulah yang mau kita renungkan dalam firman hari ini yang berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16a. Saudara-saudara, sejak dicipta manusia sudah dipersiapkan Tuhan kepada tujuan yang jelas. Tuhan tidak mau berboros-borosan dengan ciptaannya. Manusia dicipta bukan tanpa sengaja, tetapi dengan maksud yang pasti, yaitu untuk meneruskan apa yang telah Allah mulai. Tuhan mencipta segala sesuatu hanya satu kali, dan untuk meneruskan apa yang Tuhan mulai diserahkan kepada manusia. Karena itu perlu kita pahami. Pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Itu artinya kita sebenarnya tergantung kepada si pembuat. Seperti seorang pelukis yang membuat lukisan sedemikian rupa untuk tujuan yang si pelukis yang tahu. Allah juga demikian untuk manusia. Dia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Dalam sejarah penciptaan, Tuhan mencipta segala sesuatu dengan baik untuk tujuan yang baik. Berarti manusia harus tunduk kepada tujuan tersebut. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus melihat bagaimana kehidupan mengalami pergeseran nilai-nilai, di mana mereka sudah memperhambakan diri dengan kuasa dunia, dengan keinginan diri sendiri, dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Masalah ini sangat perlu diluruskan agar mereka kembali mengenal kembali dari mana mereka berasal. Kekeliruan terbesar adalah ketika manusia lupa siapa penciptanya, dari mana dia berasal. Malahan manusia sering merasa menjadi pencipta dan seakan dapat berbuat sesukanya. Apakah lukisan dapat berkata kepada sang pelukis, "Saya tidak mau untuk dilukis"? Atau apakah pahatan dapat berkata kepada sang pemahat untuk tidak tunduk kepada sang pembuatnya? Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan alam dan segala isinya, cakrawala dengan gugusan planet, lautan yang tidak bertepi, adanya keindahan dari semua ciptaan, seharusnya menyadarkan setiap orang untuk mengerti siapakah yang membuatnya. Semakin jauh kita mencoba mengerti akan semua yang ada di bumi, ini membuat kita memahami bahwa semakin banyak yang kita belum pahami. Dan itulah pertanda bahwa kita mempunyai keterbatasan, bahwa masih ada kekuasaan yang lain di luar kemampuan kita. Yang tak terbatas itu, yang punya kekuasaan itu, dialah Tuhan yang menjadikan kita adalah buatan tangannya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan, seharusnya mengingatkan semua orang untuk senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh sang pembuat. Keinginan Tuhan sangat jelas, yaitu melakukan yang baik. Kebaikan itulah ciri khas yang selalu diperlihatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik bagi umatnya. Dengan demikian, setiap buatan tangannya harus menampilkan yang terbaik, sehingga kebaikan Tuhan itu akan sampai kepada semua orang. Itulah buah dari iman kita. Saudara-saudara, seluruh rangkaian perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan besar itu
adalah merupakan rencana besar Tuhan untuk kebaikan semua ciptaan. Tetapi dosa merusak dan membengkokkan jalan kebaikan itu dengan cara memutus hubungan yang semula sangat baik menjadi permusuhan antara manusia dengan Tuhan. Akhirnya perjalanan sejarah keselamatan umat manusia mengalami pasang surut, dimulai dari umatnya Israel. Cerita pengalaman Israel adalah sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan itu selalu ingin mengarahkan manusia ke arah yang benar. Tetapi dasar manusia sudah dikuasai dosa. Perjalanan sejarah keselamatan umat manusia mengalami sejarah panjang dan berliku, yang pada akhirnya Tuhan langsung turun tangan dengan datangnya Yesus untuk menebus, membebaskan dari kuasa dosa dan kejahatan manusia. Yesus adalah anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak tertandingi, yang tidak ada seorang pun dapat melakukannya. Dalam Yesus terungkap seluruh kebaikan Tuhan yang maha dahsyat itu. Dalam Yesus terbuka seluruh rahasia kebaikan Allah. Kita dipilih untuk menjadi anaknya dengan tujuan yang pasti, untuk diberkati dan harus berbuah. Karena itu hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan pada saatnya kita harus memberitakan kebaikan itu sendiri melalui hidup kita. Maka dari itu, berbuatlah kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin.